Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi di pagi yang sangat cerah ini di bulan Ramadan dalam acara webinar dengan tema kriteria kelulusan siswa ketika corona memaksa ujian nasional ditiadakan. Dan tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang yaitu berupa agama Islam. Sebelum acara kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah supaya acara kita berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan membaca susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Ketua PC ISNU Surabaya oleh Bapak Dr. Nurul Jadid. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Profesor Dr. Wasis, MSI. Dan yang terakhir, penutup doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Basri. Baik, untuk yang pertama saya persilakan Ketua PC ISNU Surabaya, Bapak Dr. Nurul Jadid, untuk menyampaikan sambutannya. Monggo, Pak Jadid. Oke, atur nuwun, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Wasis. Salam kenal, Prof. Salam kenal Pak Jadid. Yeah. Alhamdulillah. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kita bertemu secara online di sini, bertatap muka secara online dalam rangka menghadiri webinar yang insya Allah ini adalah webinar yang dalam bentuk serial. Jadi dalam webinar kali ini tema kita adalah kriteria kelulusan siswa ketika corona memaksa UN ditiadakan. Tapi sebelum masuk ke situ, kami pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara webinar kali ini. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kiranya sudah sepatutnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini webinar ini adalah webinar kedua ya yang sudah kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi insya Allah ke depan ISNU akan mencoba untuk berkontribusi dengan cara membuat webinar semacam ini. Dan kebetulan 2 minggu terakhir ini adalah webinar yang dilakukan oleh bidang pendidikan ISNU Surabaya. Kemudian mungkin insya Allah minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya akan ada webinar yang kita lakukan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang kesehatan. Ini tentunya cukup menarik ini temanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema kita pagi hari ini, kriteria kelulusan siswa ketika corona memaksa UN ditiadakan. Jadi tema ini cukup menarik sekali. Jadi tema pendidikan ini sangat menarik sekali kita bahas, mengingat dalam masa pandemi COVID-19 ini ada sedikit perubahan pola hidup. Ada sedikit perubahan pola hidup yang ada di masyarakat. Dan pola-pola hidup seperti itu, pola hidup dalam melakukan pendidikan, bersekolah,
itu bergeser, mengalami sedikit pergeseran. Tadi ada metode online yang sekarang kita lakukan. Dan salah satu yang terdampak berikutnya adalah ujian nasional. Ini mendadak diberhentikan. Kalau kita lihat dari pemberitaan di media massa, saya pikir tidak hanya Indonesia saja yang melakukan penghentian atau meniadakan ujian nasionalnya, tetapi di beberapa negara yang lain tampaknya juga ada yang menghentikan atau meniadakan ujiannya. Seperti saya lihat tadi di koran-koran, di media massa online, di Inggris, kemudian di Amerika, kemudian ada juga di Australia juga berinisiatif untuk menghentikan atau meniadakan ujian nasional di negaranya masing-masing. Namun demikian, tujuan dari penghentian ini tak lain adalah untuk membatasi ruang gerak kita agar paparan dari virus COVID-19 ini tidak menyebar luas. Tetapi dampak dari penghentian atau peniadaan ujian nasional tersebut yang mungkin selanjutnya harus kita bahas. Kalau dulu zaman saya, mungkin zaman-zaman yang senior-senior profasis, mungkin ujian-ujian nasional di situ punya persepsi di masyarakat, ada persepsi bahwa ujian nasional ini adalah untuk menentukan langkah selanjutnya, ke jenjang berikutnya bagaimana. Jadi ada kriteria yang harus kita pahami bersama bahwa ujian nasional menentukan kelanjutan studi dari seorang siswa. Tetapi namun demikian mungkin nanti ada pakar pendidikan, pakar pendidikan sebagai pakar pendidikan akan memaparkan bahwa ada sedikit pergeseran makna dari ujian nasional dari tahun ke tahun pastinya. Nah ini, dan dari tahun ke tahun sudah bergeser maknanya, kemudian di tahun ini kita ada pandemi COVID-19, jadi akan terlihat bedanya bagaimana kriteria kelulusan siswa tersebut diukur. Jadi ini akan menjadi topik yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama, utamanya dari para pakar-pakar pendidikan, pemerhati pendidikan. Saya pikir saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan ini. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar bagi para peserta webinar. Mudah-mudahan webinar ini menjadi ajang diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir itu sambutan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Wahyu, monggo Mas. Terima kasih Pak Jadid atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Profesor Dr. Wasis MSI. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya akan membacakan CV singkat beliau dan tata tertib saat materi dan diskusi. Baik Bapak Ibu, beliau adalah Profesor Dr. Wasis MSI, narasumber kita saat ini. Beliau lahir di Nganjuk, riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Fisika, IKIP Surabaya, S2 Fisika dari UGM, kemudian S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, PEP, di UNY. Untuk saat ini, beliau berkarir dan juga memiliki jabatan sebagai guru besar di bidang ilmu evaluasi pendidikan IPA Fisika UNESA. Beliau juga sebagai asisten direktur 1 program Pasca Sarjana UNESA. Beliau juga sebagai tim BSNP nasional. Dan beliau juga punya moto, ini saya ambil dari status WA beliau, mudah-mudahan ini sesuai. Tadi sebenarnya sudah dapat izin ya. Oke Mas. Hiduplah apa adanya, jangan hidup seadanya. Ini luar biasa mutunya. Kita dituntut untuk bersyukur, tapi juga berusaha semaksimal mungkin. Baik, di atas yang sudah saya bacakan adalah CV beliau.
Kemudian berikut adalah tata tertib yang Bapak Ibu harus patuhi sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Materi akan disampaikan selama 30 menit oleh narasumber. Kemudian ketika pemaparan materi, Bapak Ibu audiens diharap untuk mematikan mikrofon, di mute gitu ya. Dan untuk pengajuan pertanyaan, Bapak Ibu harus menuliskan nama terlebih dahulu di kolom chatting. Jadi Bapak Ibu tuliskan nama di kolom chatting. Setelah moderator menyebutkan nama Bapak Ibu, baru Bapak Ibu dipersilakan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dibatasi satu penanya, satu pertanyaan. Tidak boleh ada anak atau subpertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkait keterbatasan waktu. Baik, ya terima kasih. Ya sudah saya bacakan CV dan tata tertib untuk kegiatan kali ini. Saatnya sekarang narasumber kita yaitu Profesor Dr. Wasis MSI untuk menyampaikan materi. Monggo Prof. Wasis untuk memulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mas Wahyu dan Bapak Ibu yang lain? Jelas, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui dunia maya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan di puasa hari kedua ini kita diberikan kesehatan. Mas Wahyu, selaku moderator, Mas ini di tempat saya ada gangguan, jadi saya tidak bisa melihat presentasinya. Saya minta tolong dibantu presentasi. Saya melihat slide saya di HP saja. Gitu ya. Yang terhormat Pak Dr. Nurul Jadid, Ketua PJ ISNU. Saya lihat ada Bu Sifa juga tadi. Dan seluruh teman-teman yang bergabung, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan alhamdulillah untuk membahas UN itu, materi yang selalu pro kontra sepanjang masa ini, sejak masa setelah penjajahan sampai sekarang. Judul yang diberikan kemarin adalah ketika UN ditiadakan bagaimana menentukan kelulusan, tetapi saya mohon izin ke Pak Basri dan teman-teman panitia, itu saya tambahi judulnya, saya kaitkan dengan proses seleksi peserta didik. Karena sebenarnya yang lebih rumit dipikirkan sekarang adalah pada proses pemanfaatan untuk peserta didik. Slide-nya sudah, Mas Wahyu? Sampun ya. Nah, saya mulai dari tayangan opini tentang UN gitu, tentang UN. Itu saya ambil salah satu pendapat yang diunggah dan di format bagus sekali, itu saya ambil saja di file dan sumbernya saya tulis di bawahnya. Itu adalah mengapa UN itu selalu pro kontra gitu. Menurut penulis itu UN itu seharusnya mendorong siswa itu untuk suka belajar. Tetapi menurut penulis UN itu hanya mendorong siswa untuk mementingkan atau mencari nilai. Sehingga harus dilakukan perubahan. Kemudian yang kedua, UN harusnya mendorong penguasaan kompetensi. Tetapi memang banyak disalah tafsiri di lapangan, guru, sekolah, dan banyak bahkan untuk keperluan politik, kadang-kadang UN itu menjadi komoditas politik, menjadi janji politik, bukan untuk niat utamanya yaitu pencapaian kompetensi. Kemudian berikutnya itu UN harusnya memberikan informasi detail tentang capaian kompetensi, tetapi nyatanya tidak lengkap. Khusus yang ini sebenarnya saya tidak
tidak sependapat sepenuhnya, karena memang tidak mungkin UN itu mampu mengukur seluruh domain kompetensi, karena kalau UN itu juga mengukur keterampilan, mengukurnya itu dari Sabang sampai Merauke, maka memang UN itu sampling saja diambil di pada bagian atau domain kognitif. Kemudian juga UN itu seharusnya itu dapat dipakai sebagai acuan antar provinsi, berarti komparabel. Sebenarnya kalau misalnya dilaksanakan dengan baik, UN itu memenuhi sebagai alat ukur yang bersifat komparabel, bisa menjadi pembanding dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di bawahnya memang kenyataannya itu banyak terjadi kecurangan itu. Sehingga penyebabnya sebenarnya bukan UN-nya, tetapi curangnya itu. Gitu. Karena dicurangi sehingga pengguna atau masyarakat itu tidak mempercayai hasil UN. Ini belakangan ini setelah UN dilaksanakan dengan berbasis komputer, itu tingkat kejujurannya sebenarnya menjadi semakin baik. Kemudian yang terakhir dituliskan oleh penulis artikel itu, bahwa UN itu harusnya dapat digunakan untuk pertimbangan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ini memang pada poin ini mungkin multitafsir. Kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu sebenarnya ketika UN itu dilaksanakan dengan jujur. Bahkan nanti di bagian akhir akan diskusikan justru ketika tidak ada UN bagaimana proses seleksi ke pendidikan tinggi. Tapi untuk khusus di perguruan tinggi sebenarnya nawaitunya UN itu tidak untuk seleksi. Karena kalau di perguruan tinggi mungkin peminatnya banyak sekali, yang diambil harus sedikit gitu. Sehingga kalau UN langsung disetarakan dengan UMPTN atau sekarang menjadi UTBK itu misalnya, tidak mungkin, karena kalau UN itu niatnya, nawaitunya adalah mengukur hasil belajar, sehingga acuannya adalah kurikulum apa yang dibelajarkan. Tapi kalau tes seleksi seperti UMPTN atau SBMPTN atau UTBK sekarang itu seleksi, bisa saja yang diukur itu lebih dari kurikulum, karena niatnya seleksi yang penting bisa menyaring dari sekian banyak peserta itu menjadi jumlahnya lebih sedikit sesuai dengan kapasitas yang ada di perguruan tinggi. Jadi untuk perguruan tinggi justru tidak mungkin akan menggunakan UN sebagai alat seleksi utama. Misalnya sekarang UN misalnya tes kedokteran misalnya yang paling favorit misalnya itu menggunakan UN, tidak dijadikan saja sudah dicurangi seperti itu. Apalagi kalau menjadi alat seleksi tambah parah mungkin gitu. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar dan menengah nanti akan kita diskusikan, justru UN mengambil peranan yang sangat baik. Nah, pada slide berikutnya itu coba saya tayangkan itu histori UN. Seperti tadi disinggung oleh Pak Jadid bahwa UN ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, lengkap dengan pro kontranya. Kalau kita lihat itu sebenarnya pernah ada perjalanan yang mungkin ini kalau kita tidak pernah melihat histori ini, itu mungkin kadang-kadang itu ada ide yang sebenarnya muter-muter saja. Saya ingin mengomentari pernah ide yang sangat ketat, yaitu pada tahun 65 sampai 71, ketika namanya menjadi ujian negara. UN itu menggunakan soal IC atau isian. Sekarang kan komentari kalau dan seterusnya. Pernah kita UN itu tidak pakai pilihan ganda, yaitu menggunakan soal uraian. Tetapi pasti luar biasa, padahal sekolah mungkin saat itu tidak seberapa. Itu usaha pemerintah sudah sangat luar biasa. Dan saat itu ukuran kelulusan tinggi sekali, yaitu minimal 6. Dan dampaknya akhirnya ketidaklulusan tinggi sekali, sehingga pemerintah kesulitan. Istilah persepsi masyarakat. Justru Mas Wahyu? Halo? Halo? Mas Wahyu? Oke, Prof, masih terdengar ini. Oh iya. Kok tadi ada suara lain yang keras sekali. Sampun nggih? Sudah terdengar ya?
Nah, Oke, Bapak Ibu mohon di mute nggih mikrofonnya. nggih. Lanjut nggih Mas Wahyu, lanjut nggih. Lanjut. Oke. Nah, oleh karena itu setelah tahun 71 karena ketidaklulusan tinggi akhirnya sangat merepotkan pemerintah, akhirnya diubah kan UN itu diberikan sepenuhnya kepada sekolah. Ini kan yang sekarang sering orang mengharapkan seperti itu. Dan itu sudah jadi itu antara tahun 72 dan 79. Saya pun belum ikut UN saat itu gitu. Tetapi jadi UN itu diserahkan kepada sekolah atau kelompok sekolah sehingga membuat soal juga diserahkan sepenuhnya pada kelompok itu. Maka soalnya bervariasi, bisa pilihan ganda, uraian, macam-macam yang disepakati. Koreksinya, pengelolaannya semua juga begitu. Nah, saat itu semua siswa itu tamat, tidak pakai istilah lulus memang tamat. Tamat semua 100%. Tetapi tidak bisa dibandingkan antar daerah. Karena kan disusun sendiri setiap sekolah, kelompok sekolah, maka ketika akan digunakan untuk keperluan di luar daerahnya, itu yang daerah lain tidak serta-merta bisa menerima gitu. Nah, akhirnya menurunkan mutu karena dari semangat tidak siswa itu tidak belajar toh akhirnya lulus semua, tamat semua gitu, maka tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian berikutnya itu akhirnya digabunglah itu diramu berbagai menu UN itu dan ujian lain yang saat itu namanya diubah menjadi EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir. Ini periode saya ini gitu. Jadi saya lulus SMA tahun 87 itu saya ingat itu saya pakai EBTANAS dan soalnya campuran antara pilihan ganda dan uraian. Nah, saat itu sudah dirumuskan di Indonesia itu pihak Pusat Penilaian Pendidikan itu dengan formula kajian dibuatlah rumus itu nilai rapot semester gasal, Q itu nilai rapot semester genap, kemudian R itu 6. Harapannya dengan 3 itu diperoleh nilai yang akurat gitu. Tapi faktanya ternyata di lapangan nilai Q itu selalu didesain, ditinggi-tinggikan sehingga ketika 6-nya rendah itu nilainya tetap tinggi. Akhirnya terjadi saat ini menurut info teman-teman Puspendik dulu sampai dianalisis secara nasional dan internasional. Jadi ada tenaga ahli dari luar negeri. Lucu di kita itu ternyata muncul kesimpulan ketika 6-nya rendah itu Q-nya pasti tinggi begitu. Jadi diakal-akali gitu. Nah, ini yang perlu menurut saya yang perlu kita renungkan sampai sekarang itu kemudian diubah menjadi UAN, kemudian digabung dengan UAS, kemudian diatur formulanya nilai minimal 6, tidak ada nilai 4 dan seterusnya. Tapi menjadi syarat lulus semua. Terus sampai akhirnya pada tahun 2015 yaitu periode 2014-19 maka UN itu tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi tetap dilaksanakan oleh pemerintah untuk keperluan yang lain. Dan mulai tahun 2014 itu sebagian dari UN itu dilaksanakan dengan computer base CBT atau UNBK. Tetapi sebagian karena wilayah kita luas, sebagian masih menggunakan paper base atau dikenal dengan UNKP kalau sekarang gitu. Nah, kemudian sampailah kita di tahun 2020 karena ada COVID-19 tidak memungkinkan melaksanakan UN karena secara online pun kita belum siap dan akan menyulitkan masyarakat, maka keputusannya ditiadakan. Nah, kita akan mendiskusikan ketika UN ditiadakan itu apa yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya menurut peraturan pemerintah yaitu setelah diubah dari PP nomor 13 tahun 2015 itu sebagai perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005, jadi setelah 10 tahun, maka pada pasal 68 itu sudah dilakukan perubahan bahwa UN itu tadinya itu memiliki fungsi 4, yaitu pemetaan, dasar seleksi, penentuan kelulusan, kemudian menjadi dasar untuk perbaikan mutu. Tetapi berdasarkan PP nomor 13 tahun 2015,
fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu kelulusan itu sudah dihapuskan. Sehingga sebenarnya mulai tahun 2015 UN itu sudah tidak menjadi penentu lulusan. Hanya setiap siswa wajib mengikuti UN, tetapi tidak menjadi penentu. Nah, maka ketika ada COVID, Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran, yang itu saya capture pada bagian yang berkaitan, yaitu apa regulasinya ketika UN itu tidak dilaksanakan. Berdasar SE Mendikbud itu jelas, maka karena UN tidak bisa dilaksanakan, maka pada poin yang saya beri garis merah, maka keikutsertaan UN, jadi keikutsertaannya saja yang dulu itu menjadi syarat kelulusan. Murid itu bisa lulus jika ikut UN. Itu tidak menjadi pertimbangan, baik untuk kelulusan maupun seleksi. Tapi sebenarnya kelulusan sudah tidak ditentukan utama oleh UN. Nah, sekarang untuk menentukan kelulusan bagaimana gitu. Nah, maka sebenarnya untuk menentukan kelulusan selama ini menggunakan ujian sekolah gitu. Nah, karena COVID-19, ujian sekolah juga akan menyulitkan jika dilaksanakan secara langsung karena siswa tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Maka menurut aturan menteri itu jelas sekali yang saya buat poinnya di PPT bahwa ketika UN ditiadakan maka dasar kelulusan itu adalah portofolio. Yang portofolio itu berupa pertama nilai raport 5 semester hingga semester gasal tahun terakhir. Jadi raport kelas 1, 2 dan kelas 3 semester gasal kalau SMP, SMA, kalau SD ya berarti raport kelas 4, 5, 6 itu kelas 6 semester gasal. Sedangkan semester genapnya sebagai pelengkap. Itu sudah tertulis eksplisit di surat edaran Mendikbud tadi. Kemudian yang kedua itu berdasarkan prestasi yang selama ini sudah dimiliki oleh siswa. Prestasi apapun itu menjadi dasar kelulusan. Ya terutama prestasi yang terbukti bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ditunjukkan dengan sertifikat, juara, dan sebagainya. Atau apapun yang disepakati oleh sekolah. Boleh ditentukan oleh sekolah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tugas yang selama ini juga sudah dikerjakan oleh siswa dan menjadi bagian dari portofolio di sekolah. Kemudian untuk SMK itu ada tambahan yaitu kerja praktek, PKL dan sejenisnya yang selama ini sudah dilakukan. Tetapi kalau baru akan melakukan semua tidak boleh, tidak mungkin karena. Kemudian jika memungkinkan itu boleh dilakukan tes daring atau penilaian jarak jauh yang lain. Tetapi kalau tes daring ini tidak didesain dengan baik, memang tidak bisa terkontrol apakah tes itu dilakukan sendiri oleh siswa atau dibantu oleh orang lain ketika mengerjakan tes online di rumah. Oleh karena itu, kalau misalnya tidak bisa dipercaya, sebenarnya lebih baik menggunakan nilai-nilai yang sudah selama ini dikumpulkan oleh guru dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya yang lebih agak repot itu kalau kita pikirkan karena tempo hari juga saya diundang ke Dinas Kota Surabaya itu terkait dengan permasalahan yang lebih rumit, bukan kelulusan. Kalau kelulusan dengan tiadanya UN tidak masalah karena selama ini sudah guru itu menentukan kelulusan berdasarkan ujian sekolah. Nah, yang repot itu adalah tidak adanya dasar seleksi yang komparabel, terutama dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Karena memang pakai zonasi, kemudian di zonasi itu ada beberapa jalur. Kalau jalur prestasi jelas, kemudian jalur keluarga miskin jelas, keluarga guru ya atau apa itu namanya, itu jelas. Nah, yang jalur umum itu yang selama ini ada yang zonasi itu murni pakai jarak gitu. Yang kedua ada yang sudah daerah-daerah campuran antara jarak dengan hasil belajar. Lah, repotnya kalau menggabungkan zonasi itu menggunakan jarak dan hasil belajar, sementara hasil belajar yang dipakai itu adalah nilai rapor, maka masalahnya selalu sama, bahwa nilai rapor itu tidak komparabel. Artinya
orang di luar sekolah itu belum tentu mau menerima nilai yang ada di rapot itu. Ini kan masalah mengapa sebenarnya UN diadakan itu alasan pemerintah seperti itu. Kalau pemerintah itu pengen membandingkan sekolah dari Sabang sampai Merauke, maka harus ada alat ukur baku itu yang standar yang digunakan dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau menggunakan nilai rapot saja, pembanding itu tentu saja tidak ada. Karena nilai rapot misalnya 9 dari Papua misalnya, mohon maaf, itu kalau dibawa ke Surabaya, guru Surabaya belum tentu bisa menerima nilai 9 misalnya rapotnya guru dari Papua. Nah, siswa kan menjadi dirugikan karena di rapotnya tertulis 9 tetapi di Surabaya tidak diakui oleh misalnya sekolah atau guru di Surabaya. Tapi kalau nilai UN nggak bisa, UN itu sudah dibuat setara dari Sabang sampai Merauke. Maka ketika mendapat nilai 6, 8 itu meskipun sekolahnya di Papua pelosok pun misalnya, kalau 6-nya itu 8 dibawa ke Surabaya ya tetap 8 karena tesnya bagus. Lah, itu yang meskipun UNBK terutama apalagi, jadi kalau UN saja orang masih mempertanyakan kejujurannya, tetapi kalau UNBK itu relatif secara empiris sudah dicek dari pola jawaban bahwa tingkat kejujurannya itu meningkat. Maka ketika seleksi SMP ke SMA, kalau menggunakan rapot, maka orang merasa tidak adil. Karena nanti sekolah yang rapotnya nilainya ditinggi-tinggikan oleh sekolah itu akan berpeluang lebih tinggi daripada, mohon maaf, mungkin ada sekolah yang lebih jujur menilainya apa adanya. Maka orang lebih senang ketika zonasi jarak itu digabungkan dengan nilai UNBK. Sehingga orang yang mungkin rumahnya agak jauh dari sekolah, tapi kalau nilai anaknya tinggi, dia merasa peluangnya menjadi fair, adil, gitu. Karena diperhatikan capaian putranya. Lah ini yang hilang ketika UNBK terutama ditiadakan di tahun 2020. Maka sekarang sebenarnya sekolah ketika akan menerima siswa atau peserta didik baru, nanti akan kesulitan karena tidak ada pembanding yang komparabel tadi. Nah, oleh karena itu mungkin perlu dipikirkan ini teman-teman guru di lapangan, saya tidak hafal, tapi tadi beberapa ada teman guru atau mungkin bahkan pengelola lembaga pendidikan. Zonasi, seingat saya kalau di Sidoarjo itu ada yang zonasinya murni dari jarak rumah. Ini kan sebagian orang sebenarnya kemarin keberatan, seolah-olah yang untung hanya orang yang rumahnya dekat sekolah. Padahal itu juga tidak semua orang bisa seperti itu. Sementara ada yang rumahnya agak jauh, tetapi mungkin prestasi belajarnya lebih baik. Maka ingin diakomodasi. Maka harusnya ada ukuran yang menggabungkan antara jarak rumah dan capaian hasil belajar. Tapi kalau capaian hasil belajar yang digunakan rapot, masyarakat juga tidak setuju. Itu karena rapot kondisinya seperti tadi. Ini yang perlu dipikirkan. Nah, terakhir dari slide saya, itulah memang tugas kita orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan. Kita perlu sebagai penutup merenungkan karikatur yang saya ambil itu dari internet yang sudah lama sebenarnya muncul, bahwa itu ada beberapa hewan, terlihat di situ ada gambar burung, monyet, kemudian gajah, penguin, kemudian anjing, ikan, dan seterusnya. Gitu. Yang agar fair, adil, itu kemudian dites dengan cara yang sama, yaitu diminta memanjat pohon. Nah, yang menarik adalah pesan bijak dari Einstein di bawahnya itu. Menurut Einstein, sebenarnya semua orang itu jenius, atau kalau bahasa sederhana, setiap orang pasti punya kelebihan. Tidak mungkin orang itu tidak punya kelebihan sekali. Tetapi kalau ikan itu kita nilai dari caranya atau kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu bisa merasa bodoh sepanjang hidupnya. Itu mungkin bahan diskusi yang bisa saya sampaikan pada forum ini. Itu semoga nanti kita bisa bersama-sama memikirkan, yang belum tentu juga kita bisa, atau saya secara pribadi bisa memilihkan jalan terbaik, karena sebenarnya bergantung pada kondisi
lembaga pendidikan masing-masing. Mungkin itu Mas Wahyu dan Bapak Ibu yang lain, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aziz atas paparannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini waktu menunjukkan pukul 10.44, ya masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Ya, sementara akan, ya saya anggap ada 2 sesi tanya jawab. Baik, seperti kesepakatan kita sebelumnya, sebelum bertanya mohon Bapak Ibu untuk menuliskan nama di kolom chatting, ya supaya lebih terorganisir Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya untuk menuliskan nama di kolom chatting. Baik, Bu Syifa. Siapa lagi? Bapak Ibu, monggo. Oke, Pak Agun. Satu lagi untuk sesi yang pertama, Bapak Ibu. Ya, baik. Untuk sesi pertama, ini cukup 3 penanya dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama Bu Syifa, yang kedua Pak Agun Wirah dari ITS, kemudian Pak Abdullah dari Pak Abdullah Afif dari Probolinggo. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ini Pak Abdullah nih. Iya betul, nggih Pak Abdullah. Oke, monggo Pak Abdullah. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Profesor, Pak Aziz. Saya dari Probolinggo. Kebetulan tadi dihubungi Pak Basri untuk bergabung. Alhamdulillah, saya dari lembaga SMP, Bapak. Nggih. Kemudian, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dan mungkin saya pertanyakan Bapak terkait dengan kriteria kelulusan. Ini berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar begitu Bapak. Di kota kami, Kota Probolinggo sudah menerapkan Merdeka Belajar. Jadi sistem pembelajaran yang ada di kami sudah mulai menggunakan beberapa model dan juga asesmen yang kemudian tidak lagi berorientasi pada nilai tapi berorientasi pada proses Bapak. Nah ini kendala di kami terkait dengan masalah kebijakan ini untuk penentuan kriteria kelulusan sesuai dengan topik hari ini, saya sedikit agak kebingungan begitu Bapak. Karena dari Dinas Pendidikan sendiri kemarin kami sudah diberi surat edaran bahwa untuk kriteria kelulusan seperti yang disampaikan Bapak tadi, yaitu menggunakan portofolio rapot begitu. Nah, tetapi rapot yang ada di kami kebetulan angkatan ke-4 ini adalah kurikulumnya 2006. Nah, ini kan juga sistem pengajarannya pun berbeda dengan kurikulum 2013. Ini mohon bagaimana Bapak terkait dengan seperti ini kondisi kami, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disampaikan dulu ya, Pak Mas Wahyu ya. Pak Wahyu. Oke, monggo yang kedua Bu Syifa. Oke. Bu Syifa, Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wasis. Saya
ingin menanyakan sebenarnya ketika ujian nasional itu diberlakukan dan kita tahu bahwa meskipun tidak dipakai sebagai penentu kelulusan, tetapi paling tidak kita tahu bahwa kualitas dari sekolah yang setelah melaksanakan ujian nasional itu bisa dinilai berdasarkan hasil diantaranya. Nah, sementara ketika itu ditiadakan, terus kemudian apakah perlu pengambil kebijakan itu, misalnya dinas pendidikan kota, kabupaten, atau dinas pendidikan provinsi itu memberlakukan suatu bentuk penilaian yang tetap memungkinkan bahwa itu adalah untuk mempertahankan kualitas untuk wilayah daerah binaannya itu, ataukah seperti saat ini dibiarkan saja hasilnya itu berdasarkan ujian sekolah. Nah, itu saja yang menjadi pemikiran saya, karena kalau dibiarkan itu berdasarkan ujian sekolah tanpa diberi paling tidak kisi-kisi secara umum itu apa yang harus dibuat untuk diberikan ke semuanya, tetapi penulisan soal itu dibebankan kepada sekolah masing-masing, tidak apa-apa, tapi tetap ada panduan bahwa reng-rengan kisi-kisi yang harus dipakai untuk ujian sekolah itu setidaknya memuat seperti itu, sehingga paling tidak kualitas itu dipertahankan. Karena kalau tidak, saya yakin nanti akan pihak dari masing-masing sekolah itu pasti akan membuat soal berdasarkan keyakinannya masing-masing. Nah, ini tentu saja hasilnya itu akan berimbas pada hasil peserta didik ini ketika nanti kompetensinya dia mau masuk ke sekolah tertentu, apalagi dengan hanya zonasi, maka yang akan dirugikan juga pendidik, karena kita tidak bisa mempertimbangkan kemampuan awal dari masing-masing anak yang akan kita bina di sekolah itu. Terima kasih Pak Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo berikutnya Pak Hakun. Pak Akun masih bergabung? Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasis. Waalaikumsalam, Pak Akun. Terima kasih atas waktunya. Begini Bapak, pengalaman saya sebagai asesor 5 tahun terhadap SMP maupun SMA, ini ada kendala Pak. Jadi di berbagai daerah itu pemerataan terhadap kompetensi itu berbeda-beda. Ya, kalau misalnya ujian nasional itu ditiadakan, nah ini kan akan masuk ke perguruan tinggi, Nah, ini yang harus dipertimbangkan, paling enggak yang sesuai dengan saran dari Bu Siva itu ada penyeragaman kisi-kisi. Jadi kisi-kisi dan upgrade dari para pendidik. Nah, agar nanti kedepannya antara kualitas misalnya di kota Surabaya ya, antara yang terbaiknya itu misalnya SMA 5 dengan SMA yang pinggiran itu hampir sama, nah tidak ada perbedaan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan Pak, kalau misalnya masalah UN ini ditiadakan, ini harus ada penyeragaman kompetensi. Memang sulit di awal Bapak, tapi memang harus itu, karena kalau tidak itu ya istilahnya kalau dibebankan disamaratakan ya, misalnya mohon maaf Bapak dan Ibu, misalnya ada perguruan tinggi yang favorit ya, terus kemudian anak masuk yang kualitas SMA 5 dengan nilai rapot misalnya 9 dengan SMA yang pinggiran, ya mohon maaf, yang kualitasnya kalah jauh sama-sama 9, itu sama. Nah, ini yang agak istilahnya kurang adil bagi yang SMA 5. Begitu juga nanti di perguruan tinggi, karena akan terasa pendidiknya Bapak dan Ibu. Pendidiknya akan terasa.
Karena di ITS ini ada beberapa mahasiswa menjadi dari SBMPTN, SMPTN, dan jalur mandiri. Nah, itu kita terasa, Bapak dan Ibu, kalau yang ngajar yang dari SBMPTN itu cepat. Penambahan tapi nangkepnya. Tapi kalau yang mandiri, nah ini agak kurang, terutama juga sama dengan SNPTN. Nah, ini mungkin juga harus kedepannya kompetensi ini jadi kompetensi upgrade dari para pendidik di SMA ini juga harus dipikirkan sama juga dengan kisi-kisi. Jadi nanti diharapkan ke depannya walaupun tidak ada UN tapi kompetensinya ini istilahnya tidak berbeda jauh. Kalau sekarang ya mohon maaf sangat berbeda jauh Bapak. Ini saya juga agak terus terang agak bingung juga nanti akan mengajarnya dengan ini bagaimana kualitas jelas yang antara SMA 5 dengan SMA yang lain itu sangat jauh berbeda. Nah, ini juga harus dipikirkan mungkin ke depannya, Bapak. Dan itu sudah terbukti dalam pengalaman saya di akreditasi, memang terasa sekolah yang favorit. Dulu saya pernah di Banyuwangi itu ada SMP 1 Banyuwangi, dibandingkan dengan SMP daerah yang di daerah walaupun sama-sama SMP 1, kualitasnya sangat jauh. Karena yang SMP 1 Banyuwangi itu memang udah luar biasa, udah terbentuk sistemnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Misalnya kalau tidak ada UN, jelas kualitas antara guru di SMP 1 Banyuwangi dengan SMP 1 yang daerah ini jelas jauh berbeda. Apalagi nanti, jadi pada itu saya RPP ya, dari SMP 1 Banyuwangi itu semuanya 90% ada RPP. Tetapi kalau yang SMP 1 yang pinggiran, itu hanya cuma 5% sampai 10% RPP, guru membuat RPP, Pak. Nah, dari situ udah kelihatan mau diapakan ini. Nah, itu. Jadi paling enggak harus ada upgrade dari pengajarnya, terus ada upgrade pengajar, kompetensi. Jadi kompetensi yang diinginkan ke depannya ini seragam. Mungkin bisa dipercepat. Ya, saya rasa itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu penanya. Mohon izin untuk mengulangi pertanyaan Bapak Ibu dari 3 penanya. Luar biasa pertanyaannya, ya intro dan elaborasinya luar biasa. Ya. Yang pertama dari Pak Abdullah, ya insya Allah Prowasis sudah menangkap ya dimaksud Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan yang saya tulis ini secara singkat. Untuk Pak Abdullah, bagaimana kriteria kelulusan terkait Merdeka Belajar? Untuk Bu Sifa, apakah perlu ada kebijakan pemberlakuan penilaian tertentu untuk suatu daerah? Ya, ini selaras dengan pertanyaannya Pak Agun. Jika ujian nasional ditiadakan, apakah perlu adanya kisi-kisi atau teknik penilaian tertentu sehingga ada standar penilaian? Langsung ya, Pak Wahyu. Oke, monggo, Prowasis. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus semua dari Pak Abdullah, Bu Sifa, dan Pak Hagun Wira. Pak Hagun dari ITS ya, Pak Wahyu, benar? Pak Hagun dari ITS. Iya, saya dari ITS. Nunggu asesor, Pak Hagun asesor sekolah gitu berarti. Saya asesor sekolah, Pak. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi saya mencoba respon dari penanya urut dari bertanyanya, tetapi saya melihat dari ketiga penanya ini masih wilayah orang-orang yang UN ini aslinya gitu. Artinya masih melihat kalau UN diadakan itu sebenarnya manfaatnya masih lebih banyak. Mungkin merasa sekarang UN menjadi tidak bermanfaat itu kan karena dicuci gitu, dicuci orang-orang yang tidak siap dengan, tetap dilihat dari cara penanya. Ketiga penanya itu sebenarnya seneng kalau ada ukuran yang yang adil untuk semua orang gitu. Saya mulai dari Pak Abdullah. Jadi tadi masalahnya ketika menggunakan beliorap, sementara kan kurikulum 2006, sementara sekarang Merdeka itu menggunakan yang sekarang, sehingga bagaimana menggunakan kelulusan
rapot. Menurut saya itulah yang pertama harus kita terima adalah begini, kita harus ikhlas. Harus ikhlas bahwa ketika menentukan kelulusan itu besar kriteria nilai yang diberikan oleh teman-teman guru. Asumsi teman-teman guru itu sudah adil gitu. Jadi kalau misalnya pengolah datanya itu sudah curiga dulu lah, wong ini nilai rapotnya itu enggak bisa sebenarnya itu. Tetap perlu hati-hati memaknai merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah kebebasan yang diberikan kepada kita ketika kita itu bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Ya sendiri sebenarnya kurikulum sejak dulu itu bagi guru itu sudah merdeka. Wong di awalnya kurikulum kompetensi yang hanya kompetensinya kok. Cara membelajarkan dan cara menilainya itu diserahkan sepenuhnya kepada guru. Gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf ini merdeka diukur dari RPP atau model-model itu sebenarnya dulu sudah merdeka. RPP itu kalau masalah. Ini mohon maaf saya pada kasus ini sebenarnya kalau teman-teman guru membelajarkan siswa itu sudah bisa dipercaya dengan berbagai model yang sudah dianalisis sesuai kondisi sekolah siswa, kemudian menilai juga sudah dengan pengetahuan yang bisa dijawabkan sehingga hasilnya jujur dan akuntabel bisa dipercaya, maka memang betul mungkin penilai dari luar itu tidak perlu karena semua guru sudah bisa melakukan penilaian dengan baik. Pertanyaannya kita kembalikan ke kita sendiri. Apakah semua ya teman-teman yang tergabung di webinar ini saja, apakah misalnya kalau ditanya itu semua bisa menerima hasil penilaian rapot yang dari guru. Tadi kalau yang disampaikan Pak Hakun saja beliau sudah secara eksplisit menyatakan nilai 9 dari SMA 5 dengan nilai 9 dari SMA pinggiran di Surabaya, beliau secara empiris merasakan dampaknya ngajar di kelas. Itu artinya nilai 9-nya tidak bisa dipercaya. Nah, ini kalau artinya merdeka itu dimaknai dengan boleh apapun tanpa ada ukuran gitu yang kita sepakati bersama yang bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya memang masalah. Nah, tapi kalau kondisinya memang sekarang seperti itu Pak Abdullah, nggak perlu jenengan riso. Nah, rapotnya itu kan pakai kurikulum sebelumnya enggak apa-apa, tapi anaknya kan anak itu juga yang berproses. Yang mau kita nyatakan lulus anak itu juga, jadi tidak masalah. Yang penting malah gini, dengan kurikulum apapun, cara belajar apapun, instrumen penilaian apapun, asal jujur dan itu menilai apa yang kemarin dilakukan oleh guru itu jujur dan dinilai apa adanya, sebenarnya bisa dipakai untuk menentukan kelulusan. Tidak peduli misalnya bahkan format rapot beda pun itu misalnya kelas 1 misalnya kurikulum dengan kelas 2 dengan kelas 3 itu beda-beda. Asal semua itu penilaiannya itu jujur dan mengacu pada kompetensi yang seharusnya diukur, maka guru sebenarnya bisa menentukan kelulusan. Karena kalau dilihat dari sini sebenarnya memang ketika kurikulum itu sudah berbasis kompetensi dan capaian siswa itu tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, maka tidak ada ranking di kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi itu. Tapi siswa dibandingkan terhadap kriteria tertentu, maka kalau setiap guru sudah profesional melakukan pembelajaran dan penilaian, dan kemudian bisa dipercaya dalam melakukan penilaian, memang sebenarnya gurulah yang paling tahu untuk memutuskan siswanya itu layak lulus apa tidak, layak naik kelas atau tidak. Jadi pertanyaannya tadi pada kejujuran kita ketika melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Jadi Pak Abdullah silakan lanjut saja Pak, karena dinas juga panduannya pasti mengikuti surat edaran menteri, jadi menggunakan nilai rapot dengan asumsi ya Bapak mengasumsikan nilai rapot itu dapat dipercaya. Sebenarnya kalau kelulusan di sekolah relatif tidak masalah Pak, karena kan asal mata pelajaran yang sama itu dinilai oleh guru yang sama, itu relatif menurut saya masih relatif adil. Itu sudah menimbulkan masalah kalau mata pelajaran sama gurunya beda. Nah itu sudah mulai perlu dipikirkan di sekolah itu, nanti khawatir yang kelas diajar guru yang baik hati dan tidak sombong itu nilainya murah-murah. Sementara guru yang hati-hati itu bukan pelit ya menurut saya, guru yang hati-hati pengen bener mungkin nilainya lebih rendah. Nah ini agak, nah makanya
saya sambung dengan pertanyaan Bu Siva. Pada kondisi seperti itu, apalagi kalau antar sekolah, antar daerah, memang perlu ada ukuran gitu yang sama antar instansi. Bahkan mata pelajaran yang sama saja kalau gurunya beda, itu perlu kisi-kisi penilaian yang sama. Karena kalau tanpa kisi-kisi penilaian, nanti cara guru menilai beda-beda. Tapi kalau kisi-kisinya ada, kembali ke gurunya. Kalau gurunya kompetensinya bagus, dengan kisi yang sama, mampu menilai dengan kualitas yang relatif sama. Tapi kalau misalnya gurunya beda, meskipun ada kisinya, bisa jadi juga berbeda. Oleh karena itu ada validasi eksternal. Maka mohon maaf, kalau dibahas secara teori, sebenarnya UN itu gak salah apa-apa, Bapak Ibu. Tapi dibuat dijelek-jelekan dengan berbagai cara. UN itu hanya cara mengukur, sama dengan kita pengen mengukur tinggi badan kan caranya macam-macam. Bahkan kalau Pak Totok dulu, sekarang beliau itu menjadi Kabalitbang, itu pernah menyampaikan UN itu seperti termometer saja, pengukur suhu tubuh. Jadi indikator kalau anak itu misalnya mampunya seperti apa. Jadi hanya indikator minimal, di SMP juga begitu. Tapi sudah dianggap sedemikian rumit, padahal sebenarnya ukuran minimal, hanya mengukur ukuran minimal saja. Nah, saya lanjutkan ke Bu Siva. Bu Siva ini kelihatan kalau pro UN ini masih. Ya. Memang tanpa misalnya tadi, kualitas sekolah itu kalau misalnya tidak ada UN sama sekali, apakah perlu daerah itu merumuskan semacam kisi-kisi yang dipakai bersama agar semua sekolah yang di daerah itu ya kira-kira kualitasnya sama. Itu pola pikirnya sebenarnya sama Bu Siva. Kalau menerima seperti itu artinya itu sekolah itu belum mempercayakan sepenuhnya kepada guru. Harus ada alat ukur di luar itu. Nah, sementara kalau pemerintah saya rasa selama PP nomor 19 tahun 2005 yang diubah ke 2015 tadi ada pemetaan, pasti pemerintah akan tetap mengadakan pengukuran yang komparabel. Maka mungkin Bu Siva terlibat bahkan nanti di tahun 2021 pemerintah menggunakan AKM, Assessment Kompetensi Minimal, yang bentuknya tidak sama dengan UN karena lebih longgar, maka bisa menggunakan berbagai bentuk, tetapi tidak digunakan menjadi syarat kelulusan. Dengan asesmen kompetensi yang kisi-kisinya sama dari Sabang sampai Merauke, maka pemerintah tetap harus membuat alat ukur yang bisa memiliki keterbandingan dari seluruh wilayah. Maka AKM itu nanti yang akan digunakan. Nah, misalnya pertanyaan Bu Siva tadi, kalau misalnya Sidoarjo misalnya gitu. Sidoarjo pun tidak perlu, kalau nanti tidak ada UN, itu terus ada semacam kisi-kisi yang akan dipakai ujian sekolah seluruh SMP atau seluruh SD atau seluruh SMA di Sidoarjo. Seperti USBN kan. Jadi kisi-kisinya itu diberi dari pemerintah, atau kalau dalam hari ini adalah pemerintah daerah. Jadi misalnya Dinas Pendidikan merumuskan kisi-kisinya, kemudian soalnya itu mungkin sebagian, kalau selama ini kan 25% itu dikirim dari Puspendik untuk pembanding nasional, yang 75% dibuat oleh guru dengan kisi-kisi yang diberikan Puspendik. Nah ini dibawa turun ke dinas, misalnya dinas membuat kisi-kisinya, kemudian nanti 25% dibuat dinas, 75% soal dibuat oleh guru di sekolah. Sudah lumayan kalau seperti itu diterapkan ada pembanding yang bisa dipakai satu daerah. Tapi kembali, biasanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau karena pengen merdeka sepenuhnya. Artinya namanya merdeka ya betul-betul hanya guru yang menilai, tidak perlu penilai dari luar. Tapi pertanyaannya kembali seperti tadi, apa nilai guru itu bisa dibandingkan memiliki komparabel yang bisa dipercaya. Tapi menurut saya Bu Siva, pertanyaan Bu Siva itu kan, Bu Siva juga sering ke dinas. Menurut saya itu menjadi ranah diskusi di wilayah kebijakan pimpinan daerah. Kalau misalnya pimpinan daerah ingin memetakan, namanya pemetaan itu harus menggunakan alat ukur yang sama. Sehingga kalau ingin memetakan tetapi tidak ada alat ukur yang memiliki perbandingan yang sama, tidak mungkin. Contoh kita mengukur lebar meja. Yang satu pakai
misalnya ngukurnya pakai jengkalnya masing-masing, maka nanti hasil pengukurannya pasti nggak bisa dipakai, karena kan jengkal orang pengukurnya beda-beda panjangnya. Kalau pengen bisa bagaimana ya, panjang jengkalnya harus dikomparasi dulu ke satuan yang sama. Jadi diukur dulu setiap jengkalnya orang-orang itu ke penggaris misalnya, ketemu seberapa senti. Lah, maka kalau pemerintah daripada kesulitan seperti itu ya sudah bikin tadi penggarisnya itu adalah 25% soal yang dibuat oleh dinas. Itu bisa sudah dipakai. Nah, sedangkan yang lain sudah ditentukan oleh sekolah. Ini saya rasa sudah sebenarnya adanya USBN, gabungan nilai ujian nasional dan sekolah itu sudah mempertimbangkan seperti ini. Artinya kelompok orang yang hati-hati karena kalau diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, ukuran guru itu beda-beda. Sementara kalau murni ukuran dari pemerintah, itu sekolah kondisinya tidak sama, sehingga khawatir tidak fair. Kemudian kalau digunakan menjadi syarat penentu kelulusan, akhirnya dicurangi. Sebenarnya penyebab yang lebih banyak itu dicurangi. Sebagian kelompok memang mengatakan UN itu membuat stres. Kalau seperti ini saya ingat kalimatnya mantan Menteri Pak Nuh dulu. Kalau misalnya disampaikan UN itu membuat stres, memangnya di hidup ini ada yang tidak stres? Di dalam kehidupan selalu ada. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan terakhir, Mas Wahyu. Pertanyaannya Pak Abdullah mirip dengan Bu Siva. Jadi Pak Hagun hanya menambahi terakhir gini, bahwa untuk masuk perguruan tinggi Pak Hagun, semua perguruan tinggi tidak serta-merta bisa menerima hasil UNBK pun itu tidak bisa. Karena waktunya beda. Oleh karena itu menggunakan UTBK, mengadakan UTBK sendiri gitu. Jadi tetap mengadakan tes sendiri. Makanya yang periode sekarang ketika ini masih ada COVID-19, ini perguruan tinggi masih bingung ini bagaimana cara melaksanakan UTBK. Karena kalau online nanti pasti tidak bisa terjaga kejujurannya. Oke, begitu Mas Wahyu. Oke, matur nuwun Pak Wasis. Oke, matur suwun Bro. Baik, untuk ini waktunya masih ada 11.10. Ya, mungkin satu penanya ini sepertinya. Karena kita dicatat sampai 11.30. Ya, satu penanya lagi, monggo, Bapak Ibu. Monggo menuliskan nama Bapak Ibu. Karena satu mungkin langsung sebut nama boleh. Dan langsung sebut pertanyaan. Tadi ada yang dari luar Jawa kayaknya Mas Wahyu. Oke. Barangkali menarik untuk Bu siapa tadi? Bu siapa tadi? Yang dari nama Ahmed Kalim Rumlus sepertinya gitu. Dari Nusa Tenggara tadi. Monggo Bu. Bapak Ibu monggo. Halo. Itu mahasiswanya Pak Wasis. Oke. Nggih monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Dengan ya Ibu Mufaroha itu pakai akunnya suami. Oh, Mufaroha. Ya. Ya. Bu, langsung Bu. Dari Maluku Tenggara. Nggih. Nggih. Ngapunten, mohon maaf tadi nggak bisa ngikutin dari awal karena waktunya sholat zuhur. Oh iya. Jadi ya. Tapi saya bisa nangkap. Mudah-mudahan ini menjadi curhat. Sangat sekali yang disampaikan oleh Prof tadi, tapi tidak memungkiri fakta bahwa yang namanya Indonesia itu kan kondisinya juga tidak sama. Apalagi saya yang termasuk yang pernah hidup di Jawa lalu tinggal di daerah kepulauan yang terpencil itu juga sangat merasakan hal yang sangat berbeda. Makanya saya juga berpikir kalau misalnya dengan kondisi yang berbeda lalu
adanya penyeragaman untuk alat evaluasinya itu juga menjadi hal yang sangat tidak adil menurut saya. Karena ini Pak, saya pernah mengalami sekolah yang sangat di daerah terpencil, yang bahkan kalau antar siswa saja dari sekolah itu kan berjalan kaki itu bisa 1 jam. Sementara perjalanan mereka itu hanya bisa dilalui dengan naik perahu. Kalau misalnya jalan kaki harus melewati dengan gunung. Makanya saat itu saya menangis ketika melihat mereka dengan soal-soal yang tipenya orang Jakarta. Saya menangis waktu itu saat mengawasi ujian nasional itu. Jadi ya mungkin prof-prof yang ada di Jawa terutama selaku pengambil kebijakan atau siapapun lah, mohonlah pandanglah Indonesia itu secara utuh gitu, secara utuh ya. Jadi tidak melihat, apalagi tadi ada yang dibilang pinggiran sekolah yang itu, makanya saya tidak tahu ya harus bicara dari mana untuk memulai curhat saya, tetapi paling tidak saya yang sebagai orang Jawa yang pernah merasakan sekolah lumayan, saya saat ini masih studi di Universitas Negeri Malang, tapi ini lagi melakukan penelitian tapi lagi kena lockdown jadi belum bisa balik, dan alhamdulillah bisa mengikuti forum ini. Dan itu sampai saya sering saat kuliah pun ada teman-teman sering bilang nilai 9-nya orang luar Jawa sama nilai 5-nya orang Jawa itu berbeda. Saya ya Allah, astagfirullah. Lalu itu siapa yang mau disalahkan sebenarnya? Bahkan sebenarnya kalau secara potensi anak-anak kita sangat luar biasa. Tapi karena mendapatkan ya kalau namanya orang hidup di pulau itu kan bukan kehendak mereka. Itu kan kalau kita mau milih hidup ya pasti milih hidup yang sangat layak. Nah, tapi mereka hidup itu kan juga sudah Allah yang menentukan mereka hidup di mana gitu. Jadi mohonlah saya tidak bertanya, tetapi paling tidak untuk pengambil kebijakan itu ya, pandanglah Indonesia itu secara utuh. Apalagi sekarang semuanya serba online, semua serba semua serba digital. Ini saya kemarin ini lagi melakukan penelitian tentang pembelajaran online, tapi melihat kondisi siswanya juga tidak semuanya punya HP. Jadi akhirnya harus memanfaatkan, mau tidak mau kan harus satu-satunya menggunakan lab yang ada di sekolah. Dan itu pun saat saya mau melakukan penelitian sekolah selalu sibuk dipesan oleh dinas, labnya dikontrak sama dinas untuk pelatihan para guru-guru. Jadi ya wallahu alam. Terima kasih Bapak. Dan alhamdulillah saya bisa ikut forum yang sangat menggembirakan ini. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan yang secara layak dimanapun berada. Itu aja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Cerita yang mendalam sepertinya. Iya. Terima kasih. Ini jawabnya angel, ini harus pakai mata batin ini berarti ya. Bu Muharrah ya. Ini kalau saya baca justru alhamdulillah ada orang yang justru kalau UN dilaksanakan itu tidak pas. Itu beliau merasakan begitu kalau saya tangkap. Karena kondisi tidak sama. Kondisi tidak sama kok diukur dengan alat yang sama gitu. Tetapi ujung terakhirnya ada yang mengikuti yang perlu Bu Muharrah. Ketika alat ukurnya tidak sama, maka ketika orang memperlakukan berbeda, lah ini yang repot. Gitu. Nah, berarti kita itu siap, misalnya gini, kalau kita mau ke luar negeri, semua orang itu kok mau menerima, berarti kan harus tes TOEFL misalnya. Kalau TOEFL-nya tidak memenuhi kan pasti tidak lolos. Gitu. Cuma karena yang akan pergi ke luar negeri itu tidak semua orang, maka tidak dirasakan menjadi masalah bagi masyarakat. Beda dengan UN, karena kalau UN kan semua orang harus selesai studinya. Maka ketika UN itu jadi syarat, itu menjadi masalah. Tapi sebenarnya UN itu mirip-mirip ya sama dengan itu. Nah, yang tadi perlu kita lihat ini mungkin yang perlu dipikirkan
teman-teman Bu Siva, termasuk saya nanti kalau misalnya ada kegiatan dengan Bu Spendik. Bu Mukhairah tadi menyampaikan soal UN itu sebenarnya itu minimal masih. Itu saja dirasakan, yang tadi beliau sampai nangis tadi, kalau dikerjakan anak muridnya di Maluku sana, itu sudah bukan ukurannya gitu. Tetapi sebenarnya kalau dibaca dari standar kurikulum, itu artinya berarti itu KD minimal yang ada di kurikulum itu juga tidak tercapai berarti di sana. Karena soal UN, kecuali kalau titipannya sekarang kan soal UN itu malah diarahkan seperti tim dan PISA. Bu tambah ngeluh lagi Bu Maroka, tambah siswanya nangis. Nanti soal yang biasa saja menurut Ibu tadi, itu sebenarnya soal itu sudah dicocokkan dengan isi standar kurikulum yang ada di kurikulum, di KD. Nah, KD itu sebenarnya ukuran minimal. Jadi kalau mau bicara nasional sebenarnya, sekolah itu tidak boleh nawar, harus mencapai ukuran minimal. Gitu. Ukuran minimal yang ada di kurikulum. Maka tadi kalau misalnya disampaikan tidak bisa jawab soal UN yang ukuran minimal, itu berarti balik di pembelajarannya. Lah mungkin karena kondisi wong sekolah kondisinya seperti itu dan sebagainya, berarti ukuran minimalnya yang harus dipikirkan kembali untuk seluruh wilayah Indonesia gitu. Tetapi mungkin ini sisi positifnya Mas Wahyu dan Bapak Ibu yang lain. Ini posisi positifnya kalau Merdeka Belajar itu diterapkan, itu artinya dari sisi yang tadi seperti slide saya terakhir, guru itu memang sebaiknya kalau memang murid itu tidak mungkin mencapai ukuran minimal yang dibuat oleh pemerintah, yang sebenarnya nggak boleh ini ditawar. Kalau ya berarti harus lapor ke pemerintah, nanti pemerintah turun harus. Justru akhirnya ketahuan sekolah mana yang tidak bisa mencapai ukuran minimal, terus harus diberi bantuan sebanyak-banyaknya. Maka kalau ada hadiah dari pemerintah itu mestinya yang UN-nya rendah, Bapak Ibu. Karena yang UN-nya rendah itu berarti tidak mencapai minimal, harus dibantu sebanyak-banyaknya, bukan dikompetisikan yang UN-nya tinggi. Kalau UN-nya tinggi kan sudah bagus malahan. Nah, maka kalau mencapai minimal saja tidak bisa, Bu Mukhairah, maka gunakan slide saya yang terakhir tadi. Guru itu mencoba mencari kelebihan dari masing-masing peserta didiknya. Itu saja yang dikembangkan, sehingga bisa menjadi bekal hidupnya. Oke, jadi kalau misalnya tidak bisa matematika, nggak bisa nututi ukuran minimal, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, ya minimal dia punya kelebihan yang bisa digunakan untuk mempertahankan kehidupannya di daerah itu. Memang ketika akan keluar dari daerah itu, maka justru perlu UN, karena pasti nanti dibandingkan. Atau kalau bukan UN, seleksi yang sifatnya itu harus dipenuhi sebagai tes standar. Ya, seperti TOEFL lah. Kalau kita hidup di rumah saja, tidak akan ke luar negeri, ya cukup dengan kelebihan yang kita miliki. Tetapi ketika kita akan ke luar negeri, mau tidak mau, harus melalui palangnya TOEFL tadi. Maka jangan dibahas, TOEFL itu kok soalnya sama untuk semua orang, ya memang itu ukuran minimal bagi mereka, ditawar lagi sudah tidak bisa. Ini mungkin semoga menambah wawasan kita semua, gitu. Mungkin baik yang pro maupun kontra. Sebenarnya tentang UN itu banyak hal yang sebenarnya kalau sebagai orang yang misalnya biasa berjuang dalam kehidupan, berkompetisi, mau diuji pakai cara apapun, itu sebenarnya yang salah bukan yang nguji, tapi kesiapan kita. Karena kan yang punya hak memutuskan kan yang nguji, bukan kita. Kalau kita pengen berhasil, tapi kita itu menentang alat ukur yang digunakan oleh penguji, ya pasti nggak akan berhasil. Nah, siswa kita itu kita siapi pola pikir begitu. Artinya jangan menyalahkan alat yang digunakan oleh yang menentukan keputusan. Karena kalau seperti itu, berarti kita nggak akan bisa berhasil mencapai level yang mensyaratkan itu. Gitu. Karena kita yang harus memenuhi. Gitu. Mungkin itu yang jadi UN itu mau ada tidak ada, UN itu ketika, kalau pemerintah pasti berkebutuhan melaksanakan soal seperti UN atau sejenisnya. Tapi kalau guru, sekolah, orang tua yang misalnya keberatan dengan UN, maka kalau pengen berhasil harus bertanggung jawab terhadap ukuran dirinya sendiri. Kalau diukur orang lain tidak mau, sementara dari dirinya sendiri juga tidak memasang ukuran yang siap untuk berkompetisi, menurut saya malah
bahaya ini karena tidak akan bisa berhasil melewati seleksi apapun. Gitu. Mungkin itu saja Mas Wahyu. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Basis. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu sepertinya cukup untuk diskusi secara live, tapi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti bisa disampaikan melalui panitia. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusinya luar biasa, pertanyaan dan juga jawaban dari narasumber yang sangat luar biasa karena memang ini bidang beliau. Baik, sebelum ditutup, mohon izin untuk melakukan ya summary singkat gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada beberapa pro kontra terkait pelaksanaan UN, ada kesenjangan antara idealisme UN dengan fakta di lapangan. Kemudian dasar kelulusan dapat ditentukan melalui portofolio yang meliputi raport, prestasi siswa, tugas, PKL, tes yang telah disepakati oleh sekolah dan daerah. Kemudian untuk masalah zonasi juga harus diperhatikan dari sisi fairness jika UN ditiadakan. Kemudian kriteria standar untuk setiap daerah juga perlu disusun jika ingin melakukan pemetaan. Kemudian yang terakhir, kesuksesan dari suatu penilaian adalah kejujuran. Untuk pada saat ini jika ketiadaan UN. Baik, Bapak Ibu, demikian adalah ya acara webinar kita sudah kita laksanakan secara baik. Kemudian tak lupa saya ucapkan maaf atas perkataan atau penyampaian saya apabila Bapak Ibu kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, terutama narasumber Prof. Basis yang luar biasa pemaparan beliau. Baik, untuk yang terakhir dan juga penutup yaitu doa, silakan Pak Ahmad Basri untuk memimpin doa dan juga menutup. Monggo Pak Basri. Pak Basri. Monggo Pak Basri untuk memimpin doa. Pak Basri lagi serius. Monggo Pak Ziki mungkin. Kalau Pak Basri mungkin masih trouble. Halo Pak Basri, gimana? Monggo Pak Ziki mawon. Sepertinya Pak Basri. Nggih, monggo kita baca li form 1 mawon nggih 3 kali.
sebelum menutup acara webinar kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatul ufi biha harlaba il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatul ufi biha harlaba il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatul ufi biha harlaba il hatimah biha harrul wabail hatimah wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Amin. Pun ya, cukup Pak Wahyu, monggo ditutup mawon. Terima kasih. Terima kasih Pak Ziki atas ya doa yang sudah dipimpin. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan acara hari ini, acara lancar dan sungguh antusias Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi karena ISNU akan membuat acara webinar secara berseri. Ini saya harapkan tetap berkontribusi, selalu ikut berpartisipasi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah. Lagi akan kami kirim prayer berikutnya. Oke, kami tunggu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pak Ziki, ditungguin Pak Ziki. Pak Jadid, ditunggu sama peserta. Oke, siap. Oke, terima kasih perhatiannya. Oke, cukup untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.